Bab 2. Sejarah singkat sains. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama, kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilm, sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilm mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan. Kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam. Upaya kita mengerti alam dan jagat raya, serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lain, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, seperti perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam, seperti matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam, bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekadar menyatakan suatu penjelasan, tak peduli betapapun berilmu atau berwenang. Dia harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang, dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan, cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip itu bernama falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Austria Karl Popper pada 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode, ketat, empiris, didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif, tidak bergantung kepada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan jelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar berbeda dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu kata baru. Pertama kali diciptakan William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka, kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pertanyaan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus, berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal, ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja. Tapi, kemudian, kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan di satu bidang, sehingga terjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan tapi kadang melompat. Grafik di bawah menggambarkan secara kasar bagaimana saya menjelaskan kemajuan sains menuju kebenaran. Gambar 2, skema cara sains maju menuju kebenaran. Sains kuno, abad ke-3 sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik.
Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak tepat muncul. Teorema Pitagoras, kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi karena alasan jelas adalah sains betulan pertama yang muncul di semua tempat, dari Tiongkok sampai Amerika. Langit memang menampilkan keteraturan, tatanan, keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, atau penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir zaman Fir'aun membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir Sungai Nil sering menghapus batas antar tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia atau Irak sejak sekitar 3500 Masehi. Bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pitagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 Masehi. Orang Babilonia juga ahli astronomi membuat kalender matahari Syamsiah dan bulan Komaria serta tabel Daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Thales 640-546 sebelum Masehi sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati. Dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud, cair, padat, dan gas contohnya. Gempa disebabkan goncangan air tempat daratan mengambang. Thales juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dan teori mereka mengenai alam kepada kedua kaidah penting. A. Alam semesta itu teratur. Kata Yunani, kosmos, alam semesta berarti teratur. B. Dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani, teleologi, bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teleologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom. Dari atomos berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 Masehi, Leukippos memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya, Demokritos, kira-kira 460-370 Masehi. Argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. 1. Kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyiratkan permukaan bumi melengkung. Kedua, para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat rasi
Kedua, para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat rasi-rasi bintang baru yang tak dapat dilihat di utara. Penjelasannya didukung geometri sederhana, adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat. 4. Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi, gravitasi versi dia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. 5. Bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 Semi Masehi, dan menghasilkan mode geosentris yang terkenal yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchus dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchus kira-kira 190 sampai 120 Semi Masehi. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasanya dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya akan benar jika deduksi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan, lalu pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, atau setidaknya bermula. Pengamatan dan pola mengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum, yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumnya tepat. Aristoteles juga memberi banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi, mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan dan membeda lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460-370 Semi Masehi, yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lain, mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal lain, Galeno 129 sampai kira-kira 200 Masehi, mengembangkan teori mengenai tubuh, cara kerja organ tubuh, dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih termasuk di mata dan otak. Di Alexandria, Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira 325 sampai 265 Semi Masehi, yang sering disebut bapak geometri, memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tak bisa dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metode logika. Stoicheia, elemen karya Euclides, dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika dengan karyanya mengenai cara daya apung dan statika kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang dari 4000 Semi Masehi di lembah Sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno yang konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan statistika.
sampai abad ke-15 Masehi ketika Nilakanta Somayaji 1444 sampai 1544. Ahli matematika dan astronomi di Kerala membuat model langit yang canggih, orbit planet sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim. Aryabhata 476 sampai 550 di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar termasuk sinus, kosinus, dan kosekan, tabel trigonometri, serta teknik dan prosedur matematika. Pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim dimulai oleh Khwarizmi kira-kira 780 sampai 850. Sebagai angka Arab dan sesudahnya digunakan hampir universal, dikenal sebagai sistem angka Hindu-Arab. Sains zaman pertengahan, abad ke-6 pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain. Pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapat banyak penemuan luar biasa dan memberi kontribusi untuk sains dan teknologi termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara 0 tidak digunakan sebagai angka dan jumlah tersendiri. 10 dianggap suatu jumlah dan pada abad ke-1 Masehi angka negatif dan pecahan mulai dipakai. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinabung terpanjang pengamatan berbagai fenomena, termasuk gerhana bintik matahari, komet, dan supernova yang paling terkenal pada 1054, menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan melidiki bumi untuk mencari pengetahuan, hadis yang meninggikan posisi orang berilmu, sampai ibadah, sholat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam. Waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan, Ramadan, Id, haji, dan keperluan sipil, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain, hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris, semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khwarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah, kitab Al-Jabar wal Muqabalah sekitar 830 Masehi, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis secara singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang diberikan adalah perempuan yang meninggalkan dan mewariskan hartanya ke suami, 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Menurut aturan waris Islam, Al-Khwarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar, dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit termasuk penentuan zakat bisa diwajibkan dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum muslim ketika memasuki tempat-tempat seperti Mesopotamia dan lembah sungai Nil dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kirya, tekstil, kulit, kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana India, Bizantium, dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Saintis muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnu Haisam kira-kira 965 sampai 1040 Masehi, salah satu yang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam.
Diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang sering dianggap ciptaan Francis Bacon yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya, yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnul Haisam juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya Kitab Al-Manazir, Kitab Optika kira-kira 1000 Masehi, yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya keluar dari mata, memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan banyak alat optik, cermin berbagai bentuk, dan gejala optik termasuk pemantauan dan pembiasaan. Sains dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12. Prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11 lalu menurun menjadi sangat rendah sejak abad ke-16 dan sesudahnya. Toby Huff misalnya menyatakan permulaan penurunannya adalah sekitar akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14. Huff 1993. Sementara David Lindbergh menyatakan bahwa pada abad ke-15 tinggal sedikit yang tersisa. Lindbergh 1992. Beberapa faktor menyebabkan penurunan itu. Sebagian dari luar, perang salib dan rekonquista dan serbuan Mongol yang menghancurkan perpustakaan, observatorium, rumah sakit dan sekolah, kebangkitan Eropa pada abad ke-15 dan penurunan ekonomi negara-negara Islam, dan beberapa dari dalam kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali. Ketiadaan pelembagaan budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesenjangan antara budaya elit dan awam, dan lain-lain. Menginjak abad ke-12, Eropa sudah mulai merevitalisasi budayanya dengan pembentukan universitas-universitas seperti Bologna, Paris, Oxford, dan lain-lain yang sangat berdampak, dengan kurikulum liberal yang pelan-pelan dibangun, serta semangat meneliti dan mempertanyakan yang dibina untuk melengkapi pengetahuan manusia. Tak diragukan bahwa itu dibantu khazanah ilmu yang didapat melalui kontak dengan peradaban muslim, terutama di Spanyol dan Sisilia, dan gerakan penerjemahan teks filsafat dan sains Yunani dalam Islam dari bahasa Arab ke Latin. Perjalanan ke negeri-negeri jauh, terutama India dan Tiongkok, juga membawakan pengetahuan tambahan yang digunakan sebagai dasar perkembangan lebih lanjut. Pada abad ke-13, bentuk-bentuk awal metode sains dan pemahaman akan kebutuhan menjabarkan fenomena dan hasil secara matematis mulai berakar di Eropa bersama karya para sarjana seperti Robert Grosseteste 1175 sampai 1253 dan Roger Bacon 1214 sampai 1292 membuka jalan untuk Kopernikus dan Galileo. Sains modern pertengahan abad ke-16 sampai sekarang. Universitas-universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teologi dan seni memberi hasil mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakangan revolusi industri semua bisa ditelusuri balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Kopernikus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma The Revolutionibus, revolusi planet mengelilingi matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengamatan bahwa matahari mestilah pusat dunia, heliocentrisme, bukan bumi, geosentrisme. Dengan demikian dia membuat bumi jadi sekadar planet dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta. Yang dia sajikan sebagai pergeseran kecil posisi bumi sebenarnya gempa besar sains, intelektual, bahkan teologis. Ada banyak kontributor penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes sampai abad ke-18. Pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan Akademi Sains, perkumpulan para ahli sains tingkat tertinggi yang menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal sebagai Royal Society, yang didirikan tahun 1660. Di sanalah Newton, Darwin, dan para saintis hebat lain menyajikan karya dan berdebat serius. Académie des Sciences Prancis dibentuk pada 1666
Yang lain mengikuti pada abad ke-18 dan ke-19. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760. Akademia Sains Lisboa, Portugal pada 1979, US National Academy of Science pada 1863 dan seterusnya. Pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisasi sains, yaitu kemunculan saintis orang yang berkarir dan hidupnya ditujukan untuk riset sains. Kala itu fisika berfokus ke studi listrik dan magnet dengan penemuan awal Faraday, Ohm, dan lain-lain yang berpuncak dengan Maxwell mempersatukan kedua fenomena itu dalam teori sebagai elektromagnetisme dalam persamaan-persamaan Maxwell. Revolusi sains yang lebih besar terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dan teori baru dalam biologi. Nama paling terkenal yang terkait revolusi itu jelas Charles Darwin, tapi penemuan lain didapat oleh Theodor Schwann, Matthias Claden, Louis Pasteur, dan Robert Koch. Gagasan evolusi spesies dengan ciri-ciri yang berubah seiring waktu telah dibahas sejak zaman dahulu, tapi awalnya hanya ada penjelasan kurang jelas mengenai perubahan itu. Misalnya lingkungan menimbulkan perubahan, juga belum jelas apakah benar spesies berubah dan menghasilkan spesies baru. Di Prancis, Lamarck mengusulkan bahwa spesies memang berubah seiring waktu, mengajukan bahwa perubahan lingkungan, kekeringan atau cuaca dingin menghasilkan perubahan di beberapa spesies agar bisa menyesuaikan diri, dan beberapa perubahan itu bisa cukup radikal untuk menghasilkan spesies baru. Tahun 1831, Darwin memulai perjalanan bersejarah di atas kapal Beagle berkeliling dunia dalam 5 tahun dan membawa dia mengamati banyak makhluk hidup, membuat ratusan lembar catatan mengenai ciri-ciri mereka dan perbedaannya dari tempat ke tempat. Dalam perjalanan itu dia juga menyaksikan efek gempa dan ketakutan alam terhadap berbagai organisme dan lingkungan. Kekayaan informasi itu, berikut bacaan yang sesudah kembali ke Inggris, An Essay on the Principle of Population. Karya Malthus memungkinkan dia membuat terobosan sejarah. Spesies berevolusi berangsur-angsur akibat perubahan alami, lalu lingkungan menyeleksi dan melestarikan yang paling cocok dengan kondisi alam. Darwin menyimpan sendiri gagasannya untuk sementara, tapi ketika menerima makalah dari Alfred Russel Wallace yang menunjukkan bahwa Wallace pada dasarnya sampai ke kesimpulan yang sama, Darwin buru-buru menulis buku terkenalnya, On the Origin of Species, yang bukan hanya menunjukkan bahwa dia mendapat gagasan itu lebih dulu daripada Wallace, melainkan juga punya banyak data yang mendukungnya dengan murah hati. Darwin menyajikan makalah Wallace berikut rangkuman karyanya bersama-sama di Linnean Society, London pada 1 Juli 1858. Dia melanjutkan dengan menerbitkan bukunya pada 1859. Pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi mengagumkan. Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah terobosan, memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal dan ikut serta dalam revolusi kuantum yang Max Planck awali pada 1900. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan yang lain melengkapi teori kuantum yang membuka banyak sekali bidang dengan cara-cara baru dari fisika atom dan nuklir sampai nanoscience dan bahkan biologi. Einstein melanjutkan guncangannya terhadap fisika pada 1905 dengan karya besar lain pada 1915. Teori relativitas umum yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar teoritis solid, juga astrofisika skala besar seperti galaksi, kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lain. George Lemaitre, George Gamow, dan yang lain memperkenalkan teori ledakan besar, memungkinkan manusia membangun sejarah besar dari saat penciptaan sampai sekarang. Berbagai cabang sains bersatu dalam satu adicerita, antara lain fisika zarah dan radiasi selama ledakan besar, relativitas umum selama era pengembangan dan pembentukan galaksi, gravitasi, fisika nuklir, dan radiasi selama pembentukan bintang dan planet termasuk tata surya kita, proses termal dan geologis pada awal keberadaan bumi, kemunculan air, karbon dioksida, kehidupan dan oksigen di tahap berikutnya di planet kita, biologi dalam tahap berikutnya dengan evolusi kehidupan dan makhluk hidup kompleks, evolusi tingkat lanjut dengan kemunculan hewan, lalu manusia, dan terakhir era budaya sains dan teknologi ketika manusia mulai mengerti sejarah jagat dan hayat serta menjelajahi alam semesta. Abad ke-21 menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang lebih besar. Ketika kita berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil dunia nano dan biologi.
rekayasa genetika, dan bidang lainnya. Petualangan besar berlanjut. Bab 3. Apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikir mengkritiknya? Definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah tingkat sains modern barusan, kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan amat penting. Pertama, dasar empiris yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematis kuat. Hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika. Ketiga, profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains dengan munculnya saintis sebetulan di berbagai tempat. Universitas yang mengajar sesuai kurikulum dan akademi sains yang memberi forum untuk penemuan dan mengajukan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupa memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya serta memisahkannya dari pseudo-sains dan non-sains. Dengan revolusi Kopernikus, Kepler, Galileo, Newton, sejak abad ke-17 kita berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19 dengan revolusi yang dibuat Darwin, Maxwell, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern, biologi modern, fisika modern, kosmologi modern, dan lain-lain. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan. A. Seperti disebutkan tadi, kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik dan peneliti sains dengan pseudo-sains. Misalnya astrologi. B. Mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasional, masuk akal, dan bisa diterima antara sains dan agama Islam. Sains modern biasanya didefinisikan sebagai satu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, dan disiplin berdasarkan percobaan dan empirisme yang memberi hasil yang bisa diulang dan diterapkan secara universal lintas budaya. Definisi itu punya keunggulan yaitu mengutamakan ciri objektivitas, bisa diulang, universal, dan bisa diuji. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung ke proses sains dan melibatkan kriteria prestabilitas Karl Popper yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicek benar sebagai non-scientific itu penting karena kemungkinan membedakan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun definisi itu tidak menyebut setidaknya secara eksplisit apa yang menurut saya merupakan ciri dari sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supernatural, baik itu arwah, malaikat, setan, atau Tuhan sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supernatural lain. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu terkadar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para saintis memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam dibanding kalau menganggap gejala alam disebut Tuhan atau iblis. Ketua dengan begitu seragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal yang bisa kita semua pakati berdasarkan fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri. Penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern itu telah memberi tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam. Karena orang Muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia dalam hal mukjizat maupun kejadian sehari-hari di skala besar, gempa, banjir, atau skala kecil individual pribadi khususnya menanggapi doa. Namun perlu diingat juga bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan bagi para ahli teologi Islam masa lalu. Dengan pembahasan penyebab sekunder, Tuhan dianggap penyebab pertama segala sesuatu, sehingga debat di antara para filsuf dan ulama Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah mengenai apakah gejala alam menurut hukum dan penyebab sekunder, ataukah Tuhan harus dilibatkan setiap saat di dalam atom sel dan bekas cahaya. Para ilmuwan Muslim terkenal pada zaman keemasan terutama Ibnul Haytham 965 sampai 1040 dan Biruni 973 sampai 1048 bersikeras bahwa gejala yang mau mereka menjelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mu'tazilah dikewakili ulama besar Qadi Abdullah Jabbar bin Ahmad wafat kira-kira 1024 menganut pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun kaum Asy'ariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses besar maupun kecil dan bertindak setiap saat. Muslim yang pemandangannya lebih sejalan dengan pendekatan sains modern melihat tak ada penentangan antara kepercayaan bahwa Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum yang diterapkan di alam dan bahwa penyebab alami yang secara tak langsung diizinkan Tuhan. Metode sains. Kita saling menyebarkan metode sains.
dasar sebagai rangkaian prosedur sederhana pengamatan atas suatu gejala. Perumusan hipotesis untuk menjelaskannya. 3. Pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis itu untuk mengujinya. 4. Pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan atau pengamatan. 5. Pembuktian hipotesis tertolak atau tidak tertolak kemudian balik lagi ke awal. Perumusan metode sains standar sering dikaitkan dengan Francis Bacon 1561-1626 bukan karena dia benar-benar orang pertama yang menerapkannya, melainkan karena dia tampaknya orang pertama yang menjabarkan dengan jelas. Kita tahu bahwa para saintis sebelumnya, terutama Ibnu Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Faktanya, beberapa filosofi sains, terutama Paul Feyerabend 1924-1994 dan Emile Durkheim 1924 memperdebatkan mengenal apakah sains punya metode yang dapat didefinisikan dengan jelas, dan lebih penting lagi, apakah sains dapat disebut objektif. Relevansi pernyataan itu jelas kalau kita mempertimbangkan bahwa saintis adalah manusia, sehingga bisa keliru dan memiliki prasangka tersembunyi. Namun dalam praktik, saintis mengikuti metode sains secara umum saja karena dua alasan. Jelas ada tumpang tindih antara beberapa langkah metode sains, contohnya hipotesis dan pengujian saling terkait dan saling mempengaruhi. Saintis bisa mendapatkan hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tidak mesti dari kegiatan empiris langsung. Hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut: fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan setiap istilah berdasarkan dan sejelas mungkin. Fakta sains bisa didefinisikan sebagai satu pengamatan objektif dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak tergantung pengamat. Siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapatkan hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang. Dari yang paling dikenal, bumi itu bulat, berputar di sumbunya, rotasi, dan mengelilingi matahari, tak peduli apa kata kaum bumi dan datar dan penolak sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang masih saja diperdebatkan bumi berumur 4,5 miliar tahun dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati dan peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak yang menyatakan itu sudah berstatus fakta. Hukum sains merupakan perumusan seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besar-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh hukum pertama, Newton, tanda adanya gaya suatu benda akan tetap diam atau bergerak teratur tergantung keadaan geraknya sekarang. Hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contoh, langit warna biru karena memantulkan warna air di bumi. Itu hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains karena mengajukan penjelasan untuk satu gejala yang diamati. Langit berbiru dan bisa diklasifikasi, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada airnya. Model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan proses-prosesnya sebagai mana dibayangkan saintis yang cukup sederhana untuk dipelajari tapi tidak terlalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan kenyataan. Contoh atom aslinya digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbit sebagai planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti itu tak menggambarkan atom dengan tepat karena elektron dan semua muatan listrik yang mengalami cocokan mengkorisi sehingga cepat kehilangan energi itu jatuh ke inti. Teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar dan berhubungan sistematis. Di antara kadang satu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, teori atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika plat, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep fakta, hukum, dan teori rumah. Rumah dibangun dengan batu bata padat, fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui orang lain. Hukum gravitasi universal yaitu Newton. Sekitar 350 tahun, Isaac Newton mengajukan gagasan yang kala itu revolusioner bahwa sebarang dua benda sebesar dan berjarak apapun keduanya di bumi maupun alam semesta, makanya disebut hukum universal. Saling tarik dengan gaya gravitasi yang besarnya satu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. F sama dengan G kali M kali 1 M2 per D kuadrat. F adalah gaya, G konstanta universal yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11 nm2 kgm, dan M2 massa masing-masing benda, dan D jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang sama berlaku bagi dua benda tanpa peduli sebesar atau sekecil apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui masa benda, bintang, atau planet jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak, dan periode benda yang mengelilinginya.
Newton juga memberi kita 3 hukum terkenal lain. Hukum gerak Newton yang bersama hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika. Seperti banyak hukum sains, hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan, yang kedua menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa m dengan percepatan yang disebabkan gaya itu, F sama dengan ma. Yang ketiga, diketahui sebagian besar orang untuk setiap aksi terhadap objek X ada reaksi antara dan berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X. Sekali lagi, kita melihat besar kecilnya tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas denda dengan gaya setara. Set hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamikasi yang membentuk dasar studi cara kerja energi dan panas dalam sistem. Misalnya mesin bagian dalam bintang DLL. 3 hukum itu biasanya dinyatakan sebagai berikut. 1. Konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting kecuali sistem tertutup sempurna. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. Entropi yang pada dasarnya untuk ketidakaturan suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamikasi. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakteraturan dengan proses alami apapun di suhu nol. Satu pernyataan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara. Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan berdaerah-daerah dengan gravitasi kuat dan harus digantikan bersama relativitas umum Einstein. Di sana kita membedakan antara hukum sains, rumus saintis, dan hukum alam. Hukum Tuhan seperti orang beriman. Nah, sebenarnya yang ditemukan atau dirumuskan saintis fakta alam atau hukum sains hanya pendekatan bertahap dan progresif ke hukum alam sejati. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah. Mengutip ayat Al-Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah terubah. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam gue kerja melalui hukum-hukum yang tak perlu yang berubah dan tidak bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Berapa saintis bisa ditemukan melalui penelitian atas alam? Berapa saintis telah mengatakan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Pembuatan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model karena sering kali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara sistematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian sistem, terlalu kompleks data, jadi sains mengubah banyak tipe. Harus capek. Model yang bisa berupa objek fisik versi sederhana, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model paling terkenal dalam sains antara lain model atom planetar, model helix, ganda molekul DNA, model bola liar untuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Menyederhanakan atau idealisasi masalah ini di Del Proprio oleh Galileo. Benda menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas gesekan, dan sesudah diperlukannya perhatian harus diberikan ke resiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan atau satu aspek penting masalah. Pembatasan batas akurasi model juga diperlukan tergantung sifatnya. Contoh model numerik bisa menjadi lebih atau kurang tergantung seberapa linear atau non-linear sistemnya dan skala waktu perhitungan ini paling baik digambarkan. Ini model perakiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya. Konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta hipotesis hukum teori model, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat karena sangat berguna untuk informasi sains mencegah kita mendapatkan kesimpulan keliru dari hasil ditemukan atau dilaporkan sisanya. 1. Kolerasi. Kolerasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa positif atau negatif. Contoh, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas. Jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua. Tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di satu populasi. Satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat, dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan faktor ketiga C yang memenuhi mengaruhi keduanya, jadi bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A dan antara C dan B tidak ada antara A dan B. Berikut beberapa contoh dari dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah penting. Boleh ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota, namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu, atau barangkali faktor tambahan misalnya penggunaan obat terlarang. Boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi, tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibanding teman sekolah.
berulang dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Terakhir ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan tiap kali kapten menyalakan tanda pakai sabuk pengaman pesawatnya berguncang-guncang. Signifikasi statistik. Ketika membaca hasil pengukuran kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilaporkan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru, keliruan alat, keliruan manusia atau naik turun secara manual. Juga disebut ketidakpastian dan tidak pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan penyimpangan ketika dibandingkan dengan orang lain. Contoh, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A, sementara pengukuran sebelumnya dapat 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan. Sekitar hasil yang bergantung pada kesalahan atau ketidakpastian di duanya masih konsisten karena 47 tambah 0,3 masih masuk ke kisaran nilai seharusnya 5,2 kurang 0,3 sampai 5 kurang 2, 5,2 tambah 0,3 jika nilai kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan. Dan kita bisa menyatakan kedua hasil pengukuran itu memang signifikan dan bisa dinyatakan tidak konsistenan atau perubahan signifikan nilai besaran itu sampai batas tertentu. Saya bilang sampai batas tertentu karena sudah begitu pun ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang. Kita memesan bahwa walau nilai kita kedua pengukuran tak saling tumpang tindih, keduanya memang tumpang tindih tidak kepastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi ada 5%, tidak ada kecil sama sekali. Kita bisa melihat dari gambaran itu bahwa pengukuran dan hasil tampak memberi kesimpulan tertentu meski diperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikasinya. Kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasan objektif, metodologi maupun lainnya. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru termasuk dari agama dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains seperti banyak upaya manusia lain adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologis dan dibanding-banding lain. Kritik lain misalnya kritik feminis menyatakan kalau bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya, mengutamakan sains barat, laki-laki yang mendapatkan berbagai kelebihan dan beberapa kesimpulannya barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak mengejutkan atau bahkan menggelikan, tapi ada alasan yang serius mengatakan demikian, terutama di bidang ilmu sosial. Juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Penilaian objektif dan perspektif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Untuk perkara yang didebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atau suatu objek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahnya menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisa tiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu dapat tampil di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan batas tertentu di biologi, contohnya dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel interaksi kimia antara beberapa bagiannya. Namun, proses reduksionis menjadi makin kurang jelas apabila kompleksitas makin tinggi. Walau para Rhizosarcus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsip hasil biologi kesadaran hanya perwujudan kompleks proses-proses di otak dan seterusnya. Sikap serba hanya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialitas jika kesegalannya bisa direduksi dengan atom dan interaksi belaka. Maka kita tak akan perlu menyebut akal budi, apalagi jika itu membuat filsuf kontemporer seperti Fraser Watts bersikeras membedakan antara reduksionis metodologis dan reduksionis ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis seperti banyak fenomena emergen di tingkat kompleksitas lebih tinggi. Muncul gejala baru yang tak ada di tingkat rendah. Setelah diamati dan teliti, bidang perdebatan lain adalah upaya sains mendapati rumpang penelitian seluas mungkin tanpa batas termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme. Memang sementara reduksionis boleh jadi tak berlaku bagi banyak orang di bidang dan gejala itu bukan berarti bahkan suatu seperti keadaan tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains cepat atau lambat. Namun ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya termasuk gejala psikologis seperti cinta dan spiritualitas atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Nomanul Haq 22 menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengeluhkan saintis sehingga menyiratkan bahwa saintis memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia yang harus dipercayai di segala bidang. Pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya, kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim tak diragukan lagi ialah Sayyid Hossein Nasr, salah seorang filsuf muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir yang telah menulis lusinan buku, ratusan artikel, dan mendapat berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik, tidak melibatkan segala pihak supernatural dan spiritual sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan penting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral dan dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern. Selesai.
Mungkin cukup sekian video dari kami. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next week. Jangan next week.